Sahabat Afram, saya ingin mulai dari satu hal yang sangat manusiawi dalam investasi. Bukan angka, bukan pula grafik, tapi emosi. Sebagian besar kesalahan investasi tidak lahir dari kurangnya pengetahuan, melainkan dari keputusan yang impulsif, yaitu saat kita mengkhianati rencana kita sendiri. Dan ini penting untuk tahun 2026. Hari ini investor tidak kekurangan informasi, yang justru langka adalah ketenangan untuk menyaringnya. Setiap hari ada saja sinyal baru, prediksi baru, narasi baru. Masalahnya, pasar tidak menghukum ketidaktahuan. Pasar menghukum reaksi yang berlebihan. Nah, ketenangan dalam investasi bukanlah sikap yang pasif. Ia adalah kondisi mental agar strategi tetap dijalankan. Bahkan ketika pasar menguji kesabaran kita. 2008 adalah contoh klasik. Pasar jatuh karena leverage yang berlebihan, struktur risiko yang rapuh. Semuanya panik. Nah, Warren Buffett tidak mengubah prinsipnya. Ia tetap setia pada kualitas bisnis dan margin of safety. Ini strategi yang sering terlewat. Investor besar jarang kalah karena prediksi. Mereka kalah ketika mengkhianati disiplin. Akhir tahun 90 juga memberikan pelajaran keras. Teknologi itu benar, tapi yang salah adalah harga. Banyak investor tahu, namun valuasinya sudah mahal. Mereka tetap masuk bukan karena tidak paham, tapi karena takut tertinggal. Ini adalah bentuk pengkhianatan paling halus dalam investasi. Bukan dikhianati pasar, tapi mengkhianati kerangka berpikir sendiri. Benjamin Graham mengingatkan kita, pasar jangka pendek adalah mesin voting. Pasar dalam jangka panjang adalah mesin penimbang. Strategi runtuh bukan karena pasar berubah, tapi karena investor berhenti setia pada prinsipnya. Tahun 1998 terjadi krisis kepercayaan. Bukan hanya pada pasar, tapi pada sistem. Banyak investor menyerah, sebagian lain justru bertahan. Bukan karena optimisme yang berlebihan, tapi karena mereka paham bahwa nilai jangka panjang tidak hilang dalam satu krisis. Mereka setia pada strategi. Setiaan inilah yang dibayar oleh waktu. 2013 terjadi taper tantrum. Dana asing keluar besar-besaran. Rupiah melemah, yield obligasi naik. Ini bukan krisis fundamental domestik, tapi shock likuiditas global. Investor yang impulsif keluar di harga yang sangat tertekan. Sementara investor yang tenang bisa membedakan risiko arus modal dan risiko nilai ekonomi. Strateginya tidak heroik, cukup disiplin dan sabar. 2020 saat pandemi. Ini bukan soal analisis, tapi ini adalah soal ketahanan emosi. Indeks jatuh, ketakutan menyebar, investor meninggalkan rencana jangka panjangnya. Padahal yield obligasi negara sangatlah atraktif. Saham yang berkualitas berada di bawah nilai wajarnya. Investor yang tidak impulsif, yang tetap setia pada alokasi aset dan rebalancing, keluar dari krisis dengan portofolio yang sehat. 2026 kemungkinan bukan tahun yang tenang. Suku bunga global mungkin turun, tapi tidak linear. Krisis di Iran, krisis di Ukraina, krisis di Timur Tengah, dan di belahan bumi yang lain mungkin akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan volatilitas. Dalam hal ini, resiko terbesar bukanlah volatilitas. Resiko terbesar adalah berkhianat pada strategi yang saat ini sedang diuji. Paling tidak ada prinsip strategi yang harus kita pahami betul. Yang pertama adalah alokasi aset. Ini lebih penting daripada timing market. Yang kedua, diversifikasi sebagai alat pengendali emosi. Yang ketiga adalah rebalancing. Ini akan memaksa berdisiplin saat emosi ingin mengambil alih.
Dan yang terakhir adalah likuiditas. Ini memberikan fleksibilitas, bukan godaan spekulasi. Dan sahabat Afram, strategi yang baik bukanlah yang hanya cerdas di presentasi, tapi juga yang bisa dijalankan. Sedikit analogi tentang loyalitas dalam hidup. Loyalitas diuji pada saat keadaan berubah. Dalam investasi pun sama. Pasar akan menggoda kita untuk mengejar yang sedang naik, meninggalkan yang sedang tertinggal, dan melupakan alasan awal kita berinvestasi. Nah, inilah ketenangan diuji, apakah kita mampu untuk tidak bereaksi berlebihan. Dan disiplin adalah bentuk loyalitas tertinggi terhadap tujuan jangka panjang. Nah, sahabat Afram, semakin lama saya berada di dunia investasi ini, semakin percaya bahwa hasil investasi itu jarang ditentukan oleh kecerdasan ekstrim, tapi ia ditentukan oleh satu hal yang sederhana, yaitu apakah kita tetap setia pada prinsip pada saat hal yang paling sulit akan dijalankan. Dalam teori kuantum ada satu prinsip yang terkenal dari Werner Heisenberg yang disebut sebagai uncertainty principle. Intinya sederhana, kita tidak bisa mengetahui posisi dan momentum secara pasti pada saat yang sama. Semakin kita memaksa kepastian pada satu hal, semakin besar ketidakpastian pada hal lain. Pasar keuangan bekerja dengan cara yang mirip. Semakin kita memaksa kepastian jangka pendek, timing yang sempurna, prediksi yang presisi, justru semakin besar resiko kita membuat kesalahan. Strategi investasi yang dewasa adalah menerima satu kenyataan penting, yaitu ketidakpastian. Ia bukanlah musuh, ia adalah kondisi alami. Karena itu, fokus kita bukanlah menghilangkan ketidakpastian, melainkan membangun struktur yang tahan terhadapnya. 2026, mungkin dunia akan tetap bising. Volatilitas akan tetap tinggi. Godaan untuk bereaksi akan selalu ada. Namun, investor yang bertahan adalah mereka yang tenang saat diuji, tidak impulsif saat tergoda, dan setia pada prinsip saat paling sulit. Karena pada akhirnya, keberhasilan investasi bukanlah soal menebak masa depan, melainkan soal menjaga karakter saat masa depan tidak pasti. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!